Shalom semua saudaraku dimanapun Anda bisa mendengarkan program kali ini. Senang sekali saya bisa mengunjungi semua saudara di ruang dengar, di ruang setiap kita hari ini. Saya percaya bahwa kita mau terus belajar dari firman Tuhan. Setiap kita yang mau bertumbuh, yang mau mengenal pribadi Tuhan, biarkanlah hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan itu rancangan yang baik, sekalipun mungkin Anda dan saya berhadapan bertemu dengan situasi dan kondisi yang secara daging kita tidak baik, saudaraku. Tapi selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu pun yang jahat bagi setiap kita. Masa depan kita aman dalam genggaman tangan Tuhan. Setiap hidup kita, masa muda kita mungkin hari ini, sesungguhnya engkau tinggal di dalam kehendaknya yang luar biasa. Anda temukan sebuah kebenaran dalam Yeremia pasal 29. Ini ayat yang asing bagi setiap kita. Mungkin saudara sering kali membaca ayat ini atau juga mungkin mendapat ayat emas di gereja kita masing-masing tiap tahun, saudaraku. Tapi izinkan saya katakan bahwa ayat ini berlaku dalam segala musim kehidupan setiap kita, termasuk buat Anda yang bisa mendengarkannya hari ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berhenti sampai di sana. Dari bagian firman Tuhan, lewat program kali ini, kita tahu siapa Tuhan kita. Siapa Allah yang kita sembah hari ini. Dia Allah yang merancangkan dari perkara-perkara mungkin yang sepertinya buruk kepada perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan. Dari sesuatu yang mungkin rusak, tapi Tuhan mau pulihkan kehidupan Anda dan saya. Siapapun kita, orang-orang yang tinggal dalam dunia, setiap kita pernah mengalami sisi yang buruk, mungkin saya katakan, di bagian hidup kita yang lain. Sama dengan kehidupan saya pribadi. Kalau saya bisa bersaksi kepada semua saudara lewat program kali ini, bagaimana kehidupan saya 22 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1998, 99 adalah kehidupan yang secara manusia tidak ada harapan. Kehidupan yang penuh dengan dosa, diwarnai dengan bermacam bentuk kejahatan, saudaraku. Dan saya tidak pernah berpikir untuk bisa tahun 2000 menyerahkan diri di tengah-tengah bedang pekerjaan Tuhan. Secara manusia tidak ada mungkin harapan ke sana, karena hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang semuanya memuaskan kedagingan kita. Bagaimana kita kecanduan dengan rokok, kecanduan dengan minum, dengan pergaulan-pergaulan yang penuh dengan kejahatan, mencuri, dan seterusnya, saudaraku. Itu mewarnai masa muda saya katakan. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, bahwa Dia tidak pernah membiarkan setiap kita untuk jatuh sampai tergeletak. Saya aminkan perkataan firman itu, bahwa Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia akan membawa kita kepada rancangannya yang membawa kepada kehidupan yang penuh dengan damai. Itu yang saya alami, dan saya tahu lewat firman Allah ini, inilah Tuhan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya, mengenai saudara hari ini yang mendengarkan program ini. Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu bagaimana kehendak kita, Tuhan tahu bagaimana kepikiran saya dan saudara. Biarkanlah hari ini benar-benar setiap kita tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan di pemandangan mata Tuhan. Baik di sisi baik kita atau juga saya katakan sisi buruknya setiap kita. Alkitab katakan bahwa sesungguhnya inilah kehendak Tuhan. Allah akan memberikan kepada siapapun tanpa harus konfirmasi dengan kita. Tentunya hari ini Dia akan memberikan satu rancangan yang di dalamnya adalah rancangan yang membawa hidup kita kepada yang namanya damai sejahtera. Tentunya damai di sini, damai yang bersumber dari Tuhan. Bukan damai yang seperti manusia tawarkan atau manusia bisa berikan. Tapi damai yang dimana Tuhan hadir. Kita katakan di mana ketika 2-3 orang berkumpul, bersehati, berseru, memanggil nama Tuhan, maka di situ Tuhan hadir. Dan saya tahu kehadiran Tuhan bagi setiap kita akan memberikan berkat. Satu di antara sekian banyak berkat Tuhan adalah berkat damai sejahtera bagi Anda dan saya. Dengar saudaraku, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan.
ya, tapi rancangan Tuhan yang saya tahu Dia memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Tuhan ada harapan yang baru. Mungkin kau berkata, Pak Samuel, saya pernah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Saya mungkin pernah masuk ke dalam lembah dosa yang cara manusia sangat-sangat gelap. Saya pernah ditahan mungkin di lembaga pemasyarakatan. Saya pernah mungkin mengalami kecanduan narkoba yang sangat-sangat parah. Siapapun Anda, jangan pernah mengoleksi semua kesalahan kita. Karena di mata Tuhan, sejauh timur daripada barat, Dia sudah membuang semua dosa Anda dan saya. Dia melemparkan semua kesalahan kita. Yang Tuhan tahu adalah bagaimana penyerahan diri kita hari ini kepada Tuhan. Yang Tuhan mau lihat dari semua kita adalah, adakah hati-hati yang membuka, adakah hati-hati yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Ketika ada orang yang benar-benar mau tunduk kepada perintah Allah dan dia mau menyelaraskan kehendaknya kepada kehendak Allah, maka ayat ini menjadi pengalaman bagi setiap kita. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh pengharapan. Mungkin banyak sekali di antara kita suka membuat satu penafsiran tentang masa depan kita, mungkin melalui hal-hal yang manusia bisa berikan, ya. Mungkin ada yang pernah bertanya kepada orang pintar, orang pandai, dan seterusnya. Saudaraku, saya mau katakan kepada semua saudara, orang pandai yang sesungguhnya adalah pribadi Yesus. Dia tahu semua kepikiran kita. Dia tahu semua lubuk hati Anda dan saya. Di dalam Tuhan, yang saya tahu Dia akan memberikan ini ayat. Dan saya tahu ini ayat berlaku bagi setiap kita hari ini. Biarkan semua kita mau hidup, saudaraku, di tengah-tengah keadaan dunia ini berjalan bersama dengan rancangan Tuhan. Saya tahu ketika Dia mati di atas kayu salib, itulah bukti kasih-Nya yang besar kepada gereja Tuhan. Harusnya kita mewarisi neraka karena perbuatan dosa, tapi Tuhan memindahkan kita dari lumpur dosa, dan saya tahu itu karena kasih-Nya kepada setiap gerejanya. Dia mau supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan, membuka jalan, membuka karyanya, membuka rancangannya. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai, dan memberikan kepada semua kita satu waktu di mana Anda bisa berglori bagi Tuhan. Tapi saya kasihi, kalau berbicara soal pertolongan Tuhan, saya tahu semua kita punya pengalaman, ya. Semua kita kalau mau berbicara bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, mungkin kata-kata kita terlampau terbatas untuk menyampaikan semuanya itu. Saya berbicara pun saya mau bilang bahwa luar biasa Tuhan. Sampai dengan tahun ini 2020, saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan saya pribadi. Kurang lebih, saudara saya kasihi, hampir 20 tahun saya terjun dalam bidang pekerjaan Tuhan, suka dan duka. Ya, ada air mata, ada mungkin penderitaan yang pernah kita alami, ada mungkin waktu kita sepertinya nggak punya apa-apa. Tapi saya tahu kita punya iman, kita punya Tuhan, kita masih punya pengharapan kepada Tuhan. Dan kalau Anda percaya bahwa kembali kepada firman Tuhan, Tuhan memberikan rancangan yang luar biasa. Mungkin hari ini ada orang-orang yang merasa bahwa sepertinya tidak ada harapan, Pak Samuel, buat saya. Semua buram, semua gelap, semua sepertinya tertutup jalan. Dengar saudaraku, mari kita kembali kepada Tuhan. Semua kita pernah berdosa, semua kita pernah salah, atau mungkin semua kita pernah mengambil sebuah keputusan yang keliru. Tapi sebagai hamba Allah, saya katakan bahwa mari semua kita mengimani, meyakini akan firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada masa depan, di dalam Tuhan ada pengharapan, dan Tuhan kasih-Nya itu besar kepada setiap kita. Dia tidak pernah memandang bulu, Dia tidak pernah memandang perbedaan. Dia bukan manusia yang selalu pilih kasih. Mana yang Dia sukai, Dia akan mengasihi. Mana yang tidak Dia sukai, lalu dikesampingkan ke nomor sekian, itu manusia, tapi bukan dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya bagi setiap kita. Bahkan rancangannya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Saya berdoa melalui program ini, saudara, setiap Bapak Ibu yang bisa mendengarkan akan firman Tuhan, iman Anda dikuatkan, pengharapan Anda dipulihkan. Engkau tidak pernah sendirian, selalu saya katakan,
Ada Allah Immanuel yang beserta dengan semua kita. Kalau saya pernah mengalami masa yang buram, masa yang buruk, dan Tuhan angkat sedemikian rupa, saya tahu hal yang sama berlaku bagi setiap Anda yang bisa mendengarkan program kali ini. Puji Tuhan, ini perenungan firman buat program kali ini dari tempat di mana saya berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, saya bisa menyapa semua sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga saya, ya. Selamat untuk semua karya Tuhan yang baru bagi setiap kita. Song-song hari esok bersama-sama dengan janji firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua kita.